semuanya. Selamat datang kembali di video Dimas and Ime. Nah, sebelumnya di video sebelumnya saya membahas tentang postdoc di Belanda. Terus waktu saya bikin pertanyaan, ternyata teman-teman juga banyak yang bertanya tentang kehidupan di Belanda seperti apa. Nah, sekarang saya bareng sama Mas Dimas karena saya sama Mas Dimas bersama-sama tinggal di Eindhoven di Belanda. Kita sama-sama ya punya pandangan tentang kehidupan di Belanda itu seperti apa. Kerja di Belanda. Mungkin perkenalan dulu atau ya? Nggak usah langsung aja. Iya, pokoknya intinya saya sebagai postdoc, saya bekerja di Universitas Erasmus XI, bekerja di perusahaan di sebuah perusahaan industri ya. Industri ya. Sebagai karyawan produksi. Oke, untuk pertanyaannya dari adik kelas kita di Teknik Elektro, Hasan. Oh iya. Pertanyaannya, setelah kita tinggal setelah setengah tahun lebih ini, dibandingkan Belanda sama Taiwan, culture shocknya lebih parah yang mana? Untuk culture shock, coba Mbak Emi dulu aja yang jawab, nanti saya nambahin. Oke, jadi mungkin perbandingannya saya Mas Dimas beda ya ketika di Taiwan. Karena ketika di Taiwan itu Mas Dimas 6 bulan pertama itu sama saya ketika saya posisi hamil. Sedangkan waktu itu saya kan lebih dulu tinggal di Taiwan. Dan saya jadi 6 bulan pertama itu sendirian sebagai anak kos pertama ya. Jadi saat itu saya pertama kali ngekos, maksudnya tinggal jauh dari orang tua. Dan langsung di negara lain gitu, di Taiwan. Dan waktu itu ya sempat kagetnya juga karena jauh dari orang tua itu ya, jadi lebih ke homesick sebenarnya. Tapi alhamdulillah banyak ketemu teman-teman yang dari Indonesia yang sangat-sangat baik, seperti roommate saya Mbak Erita, Mas Nyoman, dan Mas Bekti, Pranata, Mbak Devita. Itu teman-teman saya yang membantu saya selama 6 bulan pertama di Taiwan itu, di Kaohsiung gitu. Dan culture shocknya juga lebih ke itu sih, selain homesick juga dengan working ethicnya mereka. Working ethic orang Taiwan tuh sangat-sangat apa ya, pokoknya bekerjanya tuh mereka tuh sangat-sangat suka bekerja, terutama profesor saya. Mereka sangat menjunjung tinggi hard work. Gimana waktu itu kita kalau sebagai orang Indonesia kan sukanya slow gitu ya. Itu mereka sukanya pokoknya kerja, Sabtu Minggu hajar kerja gitu. Dan juga yang saya agak kaget itu sama tetap beberapa teman itu masih ada satu lab gitu, masih ada kayak perselisihan gitu loh, kurang kekeluargaan, kurang merangkul. Sedangkan waktu di Indonesia dulu saya satu teman lab itu rasanya udah kayak family gitu, apapun kita semua selalu mendukung gitu. Jadi culture shocknya di situ gitu. Ada juga sih culture shock masalah bahasa atau makanan, tapi saya rasa semua orang menghadapi itu ya. Jadi saya ngerasa lebih shock di Taiwan daripada di Belanda gitu. Kalau di Belanda di sini ya mungkin shocknya lebih ke apa ya, karena lockdown itu sih, jadi mungkin kurang bisa connect sama teman-teman. Tapi overall kita lebih happy waktu 6 bulan pertama di Belanda gitu. Mas? Kurang lebih sama sih, karena perbedaan tinggal di Taiwan dan Belanda tuh misalnya kalau kita dari segi iklim dan sebagainya itu sangat berbeda. Kalau kita masih tinggal di Taiwan tuh iklimnya ya hampir sama kayak di Indonesia. Misalnya kalau kita lagi musim dingin, itu paling dingin ya kayak kita berada di Bandung atau di Malang kayak gitu. Kalau panas ya udah kayak panas di Surabaya kayak gitu. Sedangkan kalau di Belanda kan beda banget masalah iklim. Dan kemarin kita waktu winter juga benar-benar kayak sempat menghadapi namanya winter depression ya. Winter blues. Jadi kita sempat apalagi dengan kondisi lockdown seperti ini, jarang bisa ketemu teman, jarang bisa keluar, jarang bisa bersosialisasi, bisanya cuma di rumah nggak ngapa-ngapain. Terus kemudian dingin banget sampai minus. Baru pertama kali kita merasakan kondisi suhu minus kayak gitu. Ya begitulah, kita kadang-kadang sumpah atau jenuh di rumah kayak gitu, sempat depresi, sempat gitu ya. Tapi alhamdulillah penyesuaiannya bisa berjalan dengan baik sampai sekarang udah masuk musim semi, enak, cuacanya mulai agak sedikit panas gitu. Oke, itu tadi tentang culture shock gitu. Jadi memang setiap negara beda-beda ya gitu. Di Belanda culture shocknya di bidang apa, di Taiwan lebih ke apa gitu. Terus ada lagi yang tanya, biaya hidupnya di sini gimana gitu, bagaimana memanagenya? Ini dari Yuliani Utias. Ya, ini dari Mbak Yuli, temanku dari SMP SMA, lupa aku. SMP. Oh ya, SMP SMA. Okay. Jadi gini, untuk masalah biaya hidup di Belanda ini beda-beda ya. Untuk masalah housing, Belanda salah satu yang termahal di Eropa kan ya. Untuk masalah housing sewa rumah itu salah satu yang termahal di Eropa. Jadi untuk
aduh pokoknya agak susah dijelaskan untuk masalah rumah kenapa bisa semahal ini, padahal kalau kita sharing dengan teman yang ada di Jerman dan negara lain itu nggak semahal ini gitu loh. Untuk misalnya kita menyewa satu apartemen atau rumah satu kamar atau 2 kamar itu bedanya sangat jauh dengan negara-negara lain. Tapi untuk masalah makanan, untuk masalah grocery dan lain sebagainya itu menurut kami ya kalau kita memakai mata uang rupiah tentu mahal. Jadi tapi kalau kita menggunakan parameter euro itu masih murah sih menurut kami. Jadi kalau ya sebagai contoh, kalau misalnya kita beli daging ayam 1 kilo itu macam-macam tergantung bagiannya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, kayak gitu. Oke, jadi buat nambahin aja, memang di Belanda ini sebenarnya kalau biaya hidup sehari-hari kayak grocery atau baju gitu mungkin nggak terlalu mahal ya. Kita masih bisa kita tuh compare-nya tuh sama Taiwan sih, Bang. Kita compare sama Taiwan, kita ngerasa dengan gaji Eropa seperti ini, tapi ternyata biaya hidup untuk di makanan dan baju itu sama Taiwan tuh nggak jauh beda loh gitu. Padahal dari gajinya jauh. Jauh. Makanya kita agak seneng. Iya. Tapi yang membedakan adalah masalah tempat tinggal gitu. Di sini itu memang di Belanda, di Eindhoven juga terutama, itu tempat tinggal tuh sangat-sangat langka gitu. Bahkan yang namanya agensi itu mereka tuh udah pokoknya yang pasang harga itu nggak masuk akal kayak gitu loh. Memang kalau dibandingkan sama negara lain atau mungkin sama kota-kota lain yang lebih kecil ya, itu harganya jauh gitu. Contoh tempat tinggal kita sekarang itu adalah studio loft. Jadi kita nggak ada kamar ya, maksudnya kamar sama ruangan itu jadi satu gitu. Kita bisa ya pokoknya model studio atau loft gitu. Nanti kita kasih lihat fotonya kayak gini lah. Nah, itu aja untuk 2 orang itu 1 bulannya 1.000 euro. 1.000 euro kalau dirupiahin sekitar 17 juta. Yang dirupiahin nanti nggak jadi tinggal. Nah itu 1.000 euro. Cuman seperti itu aja. Dan untuk rumah yang mungkin 2 kamar atau 3 kamar ya mungkin 1.200, 1.500 kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuman kamar kosan mungkin ya 500, cuman 1 kamar kecil gitu 500 euro mungkin ada. Nah itu memang mahalnya di situ. Tapi yang lain misalnya kayak tadi kayak daging itu sekilo 2 euro, 3 euro gitu, itu kan murah daging. Itu daging ayam gitu. Kalau daging sapi sekitar 6 ke atas, ya, 6, 7, 8 lah. Ya sekitar segitu, di atas 7 euro gitu. By the way 1 euro sekitar 17.000 rupiah, jadi silahkan teman-teman kalikan sendiri berapa. Ya. Dan untuk baju kan misalnya kalau kita beli di H&M atau di Zara gitu atau Primark itu murah banget gitu. Maksudnya sangat untuk kualitas yang bagus tuh, untuk desain yang bagus mereka tuh affordable. Mungkin misalnya kayak jaket itu mungkin kayak gini mungkin nggak nyampe 30 euro ya gitu. Ya menurut kita sih mungkin itu ya masih masuk akal lah gitu, kayak harga Taiwan masih sama kayak gitu. Dan ya untuk memanagenya seperti apa gitu, jadi kita alhamdulillah masih bisa nabung banget ya, masih bisa kirim ke orang tua, masih bisa ya pokoknya hidupnya nggak terlalu mepet lah dengan pengeluarannya seperti itu gitu. Jadi memang di Eropa kalau misalnya kalian ngeliat pengeluarannya segitu ya memang karena pemasukannya ya memang udah standarnya udah beda gitu. Jadi jangan dipakai parameter kita dirupiahkan. Pokoknya kalau kita tinggal di luar negeri jangan segala sesuatu dirupiahin. Misalnya kalau kita mau makan apa gitu harganya 2 euro, kalau dirupiahin sekian kita gak jadi makan. Kalau misalnya kita update mau lagi makan, misalnya kita update mau lagi makan bakso di sini mungkin sekitar 8 euro ya. 8 euro berarti berapa? 100.000 lebih. Ya kan segitu. Hampir 150 lah. Terus tiba-tiba ada yang komen, ya itu di Malang bisa dapat segerobaknya gitu. Ya itu nggak relate lah. Itu nggak relate karena memang harganya kita nggak bisa membandingkan itu. Rumah aja nyewa aja 1 bulannya 17 juta. Iya, padahal kalau 17 juta di Indonesia mungkin kalau ngontrak rumah udah dapat 1 tahun. Ya. Iya gitu memang kan ya nggak bisa disamakan lah ya. Ya memanage-nya ya alhamdulillah ya, karena penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa itu sudah sesuai sama sini, jadi kita hidupnya ya cukup lah. Ya cukup ya. Alhamdulillah cukup. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa suka dukanya hidup di Belanda dan ada lika-likunya seperti apa ketika di Belanda itu? Suka duka hidup di Belanda. Oh ya, by the way ini pertanyaan dari Ratih Budi, dari dari temannya adik. Jadi suka duka hidup di Belanda itu apa ya? Kalau sukanya sih terus terang, apalagi kalau kita udah
cukup terbiasa tinggal di sini, itu kita merasa banget yang namanya work life balance-nya itu terasa banget. Jadi kita itu kalau di dunia, kalau kita dalam bekerja itu, orang Belanda ya, atau mungkin secara umum orang Eropa itu tidak suka namanya lembur. Mereka nggak bener-bener nggak suka yang namanya lembur. Jadi mereka adalah tipe-tipe orang yang waktunya kerja, waktunya untuk keluarga, waktunya liburan, ya udah. Jadi bahkan untuk jatah cuti di Belanda itu panjang banget. Kalau di Indonesia kan dulu 1 tahun kan 12 kali ya, 1 bulan 1 hari gitu. Nanti kalau misalnya jatahnya cuti habis ya udah. Sedangkan di Belanda berapa, kamu udah berapa? 41 hari. 41 hari, bayangin hampir 2 bulan ya. Terus aku kemarin juga mengajukan cuti di kantor, juga dapat cuti 1,5 bulan, bayangin. Untuk pulang ke Indonesia bisa dapat cuti semudah itu, dan mereka itu sangat menghargai yang namanya jika kita memang sudah mengajukan cuti atau berada di luar jangkauan, misalnya kalau kita udah libur ya udah, mereka akan menyuruh kita fokus liburan, nggak bakal diganggu pekerjaan gitu. Kantor. Beda kan kalau dulu saya merasakan dulu waktu cuti di Indonesia tuh, waktu cuti masih aja ditanyain gini. Wah. Di sini enggak gitu. Enggak. Saya juga, karena kita bareng-bareng kita mau cuti bersama bulan Juni nanti untuk pulang ke Indonesia. Itu pun saya pertamanya tuh agak bisa nggak ya, karena kan nggak pasti kalau ke Indonesia plus harus karantina dan lain-lain kan butuh waktunya cukup lama minta cutinya. Kayaknya saya minta cuti sebulan kan. Itu kalau misalnya saya di Taiwan dulu udah pasti nggak bakal dikasih gitu, karena 1 bulan itu meninggalkan pekerjaan 1 bulan tuh ya nggak segampang itu gitu. Ya dulu paling lama seminggu 2 minggu lah kalau mau pulang ke Indonesia ya. Terus saya bilang saya mau cuti sebulan, dan ternyata mereka ya udah, itu memang hak kamu gitu, memang kamu harus liburan, kamu tuh sudah bekerja keras gitu. Terus saya bilang kalau karena saya 1 bulan, gimana kalau saya remote kerja, jadi artinya saya kerja jauh dari Indonesia gitu. Bilang nggak usah gitu, waktu liburan itu pakai dengan baik gitu, karena kapan lagi kamu bisa liburan, kapan lagi kamu bisa relax, benar-benar relax. Jadi saya, ya ampun, ternyata orang di sini seperti itu gitu loh. Jadi mereka benar-benar sangat mengerti gitu loh kebutuhan kita sebagai manusia. Itu kita tuh di sini tuh bukan robot gitu loh. Kita di sini diapresiasi pekerjaan kita, dan kita kalau misalnya butuh relax, capek, ya udah libur gitu. Itu seneng banget. Itu sukanya ya, work life balance-nya bagus banget. Untuk dukanya mungkin ya jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Kalau misalnya kita kangen keluarga, kangen teman, terus pengen pulang, tentu biayanya juga nggak sedikit, waktunya juga nggak sebentar gitu. Jadi ya itu aja sih kalau dukanya, mungkin seperti itu. Dan juga mungkin karena tapi alhamdulillah di Belanda itu banyak orang Indonesia sih, jadi untuk masalah sosialisasi dengan teman-teman juga masih oke. Iya. Terus juga mungkin awal-awal kita sharing yang serem-serem ya, kayak kita kecopetan gitu. Ya memang itu tiap negara ada plus minusnya ya, karena kita dulu berangkat dari Taiwan itu, di Taiwan itu adalah negara paling aman nomor 2 apa ya? Se-Asia kalau nggak salah. Pokoknya negara yang sangat aman, tingkat kriminalitasnya tuh sangat rendah gitu. Tapi begitu kita di Belanda, ternyata di sini banyak imigran dari negara-negara luar yang di sini ya, ada negara-negara luar yang memang mereka itu banyak melakukan hal-hal yang ilegal gitu ya, termasuk mencuri seperti itu, atau drugs kayak gitu. Nah di sini kayak drugs itu kan di sini marijuana kan legal gitu. Itu kan kita tuh kan spot shock gitu ya. Ada bau-bau lucu, bau-bau ganja kayak gitu, kita agak-agak shock gitu. Atau misalnya orang kurang kayak etika sehari-hari, kayak misalnya membuang sampah atau ya pokoknya hal-hal kecil-kecil yang ketika di Taiwan tuh itu tuh adalah common sense, ternyata di sini enggak gitu, karena di sini orangnya berbagai macam background gitu budayanya gitu, yaitu memang lika-likunya seperti itu gitu. Dan ada juga yang dia juga yang membuat kita bertahan di Belanda dengan kita sempat diuji seperti itu. Yang membuat kita bertahan di Belanda itu karena apa ya? Ya karena memang dengan kita pengalaman hidup baru di Belanda itu, mau ya nggak mau kita hadapi, karena buat naik level. Bahasa kerennya bener tadi, naik level. Kalau kita berada di suatu keadaan yang kita yang mana kita akan kesusahan kita menghadapinya, mau nggak mau kita akan beradaptasi tuh. Nah dari beradaptasi itu kita akan
secara tidak sadar itu kita berhasil meningkatkan apa yang menjadi kemampuan diri kita. Misalnya jika dulu kita nggak bisa, contoh sederhana nih, aku dulu orang yang kalau misalnya bersosialisasi dengan orang asing yang harus menggunakan bahasa Inggris atau kayak gitu itu malu, karena memang bahasa Inggrisku pas-pasan banget. Nah setelah di sini tuh karena juga mendapat teman di kantor, di pabrik itu orang-orang yang harus menggunakan bahasa Inggris, sosialisasi otomatis terpaksa menggunakan itu. Nah akhirnya terbiasa, akhirnya makin berani, jadi makin enjoy kayak gitu. Itu kan tidak akan terjadi jika kita tidak berada di lingkungan yang memaksa kita untuk melakukan hal tersebut. Nah itu yang membuat kita kenapa mencari tantangan-tantangan baru ya semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan semakin asik gitu. Iya, selain itu yang bikin saya tetap pengen masih stay di sini ya karena keluarga gitu. Mas Dimas ada di sini dan insya Allah nanti anak kami Sierra akan lanjut di sini gitu bareng sama kita gitu. Ya udah gitu. Ternyata di sini setelah kita 6 bulan lebih di sini, ternyata di sini nyaman juga gitu. Kita udah merasakan di sini udah berasa feel homey gitu untuk kita gitu. Kita udah nyaman sama ritme sehari-harinya, kita udah nyaman sama lingkungan sekitar gitu. Ya insya Allah ya kita telaten ya lah, kita jalani apa yang harus kita jalani sekarang kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari adik SMA saya, Nani. Kalau pas kerja anaknya di daycare atau gimana Mbak, butuh pencerahan? Sementara ini karena belum anak belum di sini ya, masih cuma planningnya adalah nanti ketika di sini ya sekolah seperti biasa. Jadi di Belanda itu anak jika sudah memasuki usia di atas 4 tahun, mulai 4 tahun ke atas, jika ketahuan tidak disekolahkan oleh orang tuanya bakal kena denda. Dan di sini sekolah gratis ya. Sekolah gratis. Sekolah itu gratis dan kalau misalnya dari anak umur 4 sampai umur berapa? 12 itu namanya basis school atau sekolah dasar. Jadi anak umur 4 tahun itu udah masuk basis school itu grup 1 atau kelas 1 seperti kalau di Indonesia seperti TKA gitu. Jadi nanti Sierra pun ketika datang sini kita lapor ke pemerintah itu langsung udah kita diwajibkan untuk mencari sekolah gitu. Jadi untuk sekolahnya itu dari jam setengah 9 sampai jam setengah 3. Jadi hampir full day. Nah kebetulan kami kan pasti kerja sampai jam 5 ya. Kalau saya sampai jam 5, mungkin Mas Dimas kalau shift malam mungkin sampai malam gitu. Nah di situ ketika kami nggak bisa sama Sierra ya nanti kita cari ada kegiatan after school gitu kayak ekstrakurikuler gitu, berenang, karate kayak gitu ya. Jadi sampai di situ kita memang pemerintahnya tuh bisa ada mensupport gitu loh untuk keluarga yang memang kedua orang tuanya full bekerja. Terus mereka juga menyediakan kayak antar jemput anak dari sekolah kemudian ke tempat penitipan anaknya atau lesnya, ke misalnya tempat berenang tadi atau tempat karate tadi, itu ada fasilitasnya. Tentu juga dengan biaya yang di charge ya, harus ada biayanya. Tapi kalau untuk sekolahnya gratis, tapi kalau untuk kayak yang kegiatan ekstranya itu ada biaya. Tapi ngomongin tentang biaya, untuk biaya mengasuh anak ini dari pemerintah juga ada subsidi namanya Kinderopvangtoeslag. Itu untuk orang tua yang keduanya bekerja seperti full time gitu ya, di atas berapa jam? 40 jam per minggu. Ya kalau misalnya full time itu ya 37 jam per minggu gitu. Nah kita berdua bekerja full time gitu. Nah nanti kita bisa mengajukan untuk mendapatkan subsidi ini atau Kinderopvangtoeslag ini, dapat potongan untuk biaya lesnya tadi itu atau biaya daycare-nya itu, seperti itu. Nah itu tadi pertanyaan tentang anak daycare. Dan ada juga dari pertanyaan Alaida Zahras, dia sempat tanya tentang ritme kerja dan society di Belanda. Untuk ritme kerja tadi udah saya jawab di video sebelumnya, dan Mas Dimas juga udah sempat ngomong tentang work and life balance di sini. Dan kalau society-nya gimana? Orang-orang di sini tuh gimana sih? Orang-orang di sini itu sangat-sangat open, pokoknya sama mereka itu nggak judging. Kalau untuk orang Belanda ya, mereka tuh sangat-sangat open. Pokoknya mereka tuh sangat-sangat menghormati kita sebagai orang. Kita misalnya, saya pun di sini kan kayak minoritas ya, saya wanita Asia, Muslim, menggunakan kerudung gitu ya.
Tapi mereka nggak ada tuh yang ngejat saya gitu, misalnya yang melihat saya sebelah mata gitu, enggak, mereka nganggap saya ya udah, saya memang di sini, saya di sini sebagai udah profesional aja gitu. Dan mereka nggak ada tuh yang tanya kamu memang dari mana gitu, maksudnya dengan konotasi negatif ya. Mereka pokoknya mereka tahu saya bekerja dengan baik ya udah gitu. Terus nggak ada tuh yang kayak diskriminasi gitu. Pokoknya kita nggak ngerasain ya gitu. Mungkin memang ada kayak yang apa sih, rasis atau militan kayak tapi gitu tidak banyak sih. Tapi nggak banyak, itu pun nggak didukung secara general publik gitu. Alhamdulillah kita belum menghadapi hal-hal seperti itu selama kita di sini. Terus mereka itu apa ya, sangat-sangat ramah gitu. Kalau orang Belanda itu ramah, terus ramah, suka say hello, suka nyapa kayak small talk kayak gitu ya. Terus yang membuat kita senang terutama dalam kerja itu mereka sangat bener-bener gampang mengapresiasi apa yang kita kerjain. Aku ingat betul pertama kali kerja itu di minggu pertama, karena aku kerja di bagian produksi. Kerja di bagian produksi pertama itu, hari pertama kedua itu aku cuma bisa memproduksi beberapa jauh banget dari target, dan aku banyak rusakin barang. Tapi mereka nggak apa yang namanya kamu goblok, kamu nggak bisa, kamu gini, kamu bodoh. Nggak, mereka apa ya udah, mungkin dia tahu kalau aku baru pertama kali kerja kayak gini-gini, harus penyesuaian kayak gini-gini. Mereka nggak kamu coba aja terus nanti paling bisa. Dan alhamdulillah terbukti setelah mereka banyak melakukan apresiasi kayak gitu-gitu, aku jadi semakin termotivasi untuk membuktikan ternyata aku harus membalas apa yang mereka percayakan kepada aku gitu. Akhirnya di minggu ketiga, minggu keempat kan aku harus melakukan harus probation dulu, masa percobaan selama 1 bulan itu, percobaan 1 bulan agar bisa bukan bagian tetap sih, pokoknya diperpanjang lah untuk masa kerjanya. Dan di minggu ketiga 4 itu mereka ngomong kamu kerjanya bagus banget, karena memang bahkan dari target produksi aku udah jauh banget melebihi. Mereka sampai kaget kok bisa sebanyak ini gitu, karena memang termotivasi aja karena mereka mudah mengapresiasi apa yang kita kerjakan gitu. Itu yang bikin kita nyaman, terus enjoy dalam bekerja. Terus mereka ya bener-bener itulah, mereka nggak mau memandang kamu orang Asia lah, kamu orang kayak gini, karena di kantor itu bener-bener satu-satunya orang Asia. Yang lain itu orang Polandia, orang Belanda, orang Italia, orang mana lagi, orang Jerman, macam-macam. Jadi cuma satu-satunya orang Asia dan berkulit sawah matang, yang lain bule-bule semua. Ya, saya juga mengalami pengalaman yang sama ya, persis sama gitu. Jadi saya ngerasanya hal yang saya lakukan tuh ya normal ya, maksudnya di pekerjaan itu biasa-biasa aja, atau mungkin bahkan karena saya agak-agak perfeksionis orangnya, jadi kadang saya ngerasa kok aku kurang bisa perform yang bagus ya, aku kayaknya agak lambat gitu yang ngerjakan sesuatu gitu. Ternyata enggak, supervisor tuh bener-bener sangat appreciate gitu. Pokoknya ya apa ya, sampai dipuji-puji saya ngerasa ini beneran apa cuman lamis gitu, basa-basi gitu. Tapi yang membedakan orang Belanda itu sangat-sangat terkenal dengan sifat mereka yang direct, atau sifat mereka yang tanpa basa-basi. Jadi apapun yang mereka katakan itu ya kita bisa percaya kalau itu memang yang mereka rasakan itu gitu. Jadi kita nggak kayak nebak-nebak ini beneran apa enggak, tapi ya memang mereka tuh direct gitu. Mereka tuh kalau misalnya mereka nggak suka ya mereka akan bilang, mereka nggak puas mereka bilang, kalau kita bagus ya mereka juga akan apresiasi itu gitu loh. Ya kita tuh di sini ya seneng banget ya, karena kerjanya happy, terus di luar pekerjaan itu hidupnya tuh juga happy, kayak gitu, bisa enjoy life gitu. Enaknya di sini seperti itu. Dan itu juga didukung dengan diapresiasi oleh finansial yang baik di sini. Iya. Jadi semangat. Maksudnya walaupun kerja keras gitu, kerjanya biasa-biasa aja, maksudnya kerjanya nggak terlalu ngoyo, tapi alhamdulillah pendapatannya juga worth it banget. Makanya kalau dibilang dulu maksudnya dengan dari segi kalau misalnya aku dulu kerja di Indo ya, dia dianggap keren nggak kerennya pakai seragam kayak gitu. Ya memang sih di sini juga ada seragam kayak gitu. Tapi aku lebih suka kerja di sini karena yang pertama tadi orangnya sangat mengapresiasi apa yang kita kerjain, salarinya bagus, kerjanya efektif, tepat waktu. Jadi mereka itu bener-bener jam 5 TET masuk,
itu mereka paling nggak datangnya ya 15 menit sebelumnya atau gimana. Itu mereka bukan tipe-tipe yang datang 1 jam sebelumnya gitu, enggak. 15 menit sebelumnya datang, absen, pulangnya misalnya pulang jam jam 2 tet ya, jam 2 tet. Begitu langsung pulang. Mereka justru ketika aku pernah dulu awal-awal itu bekerja ya, aku ngelebihin waktu sendiri itu malah dimarahin. Kamu ngapain? Udah waktunya jam pulang, ya udah pulang gitu. Jadi mereka nggak seneng lembur-lembur itu nggak seneng. Jadi bagaimana kita dituntut ketika waktu kerja ya kerja, waktunya selesai ya selesai. Itu yang bikin enak. Oke, jadi itu intinya kita ngerasa alhamdulillah di sini kita setelah Enjoy. ujian-ujian yang di awal-awal itu kita udah ngerasa alhamdulillah sekarang dipermudah gitu, dan kita udah bisa enjoy hidup di sini. Terima kasih untuk teman-teman atas doa dan dukungannya gitu ya kemarin-kemarin. Dan mungkin video kali ini itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang kehidupan kami di Belanda, tentang pekerjaan kami, Mas Dimas yang sekarang punya pekerjaan baru sebagai karyawan produksi di suatu industri di Belanda, atau saya yang bekerja sebagai postdoc di universitas di Belanda, ada yang mau tahu lebih banyak tentang itu, silahkan komen di bawah atau bisa kontak kami melalui Instagram atau Facebook. Tanya-tanya. Ya, oke. Terima kasih udah nonton. Bye bye.